Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan daripada teman-teman semua. Dan kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 24 September tahun 2020. Seperti biasa, saya di sini akan membacakan ramalan zodiak hari ini dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dimulai dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Kamis tanggal 24 September tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Sebelum saya bacakan, mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kok thumbnailnya berbeda daripada biasanya. Karena supaya lebih fresh lagi. Oke? Yang pertama, daripada zodiak Capricorn di sini harus hati-hati, terutama daripada kondisi keuangan kamu. Kenapa saya katakan harus lebih berhati-hati daripada kondisi keuangan kamu? Karena di sini memang secara pemasukan bisa dikatakan cukup stabil. Tetapi secara pengeluaran ada hal yang lebih besar lagi. Artinya apa? Bisa dikatakan seperti pepatah, besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Di hari Kamis tanggal 24 September tahun 2020 ini sampai dengan beberapa hari ke depan sepertinya akan ada beberapa pengeluaran yang cukup besar nilainya. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi untuk segi pengeluaran daripada segi finansial kamu. Memang kalau secara penghasilan, secara pemasukan bisa dikatakan cukup lancar, bisa dikatakan cukup baik. Tetapi di sini kan untuk pengeluaran harus bisa diperhatikan lagi. Supaya apa? Tidak terjadi ketipisan daripada isi dompet yang ada di dalam diri kamu. Kemudian yang kedua, bicara soal pekerjaan ataupun usaha yang saat ini sedang kamu jalankan, masih dalam koridor yang bagus, masih dalam suatu track yang bagus, masih cukup lancar, masih cukup baik, dan tidak ada suatu permasalahan yang cukup serius daripada sisi pekerjaan kamu. Tetapi hanya saja kemarin sudah saya wanti-wanti di ramalan zodiak hari Rabu kalau kamu harus lebih berhati-hati, terutama daripada lingkungan sekitar kamu. Karena apa? Karena sepertinya ada orang yang memang hobi untuk ngerecokin kehidupan kamu. Jadi orang-orang seperti ini yang harus bisa kamu hindari di dalam kehidupan kamu maupun di dalam sisi pekerjaan kamu. Kemudian yang terakhir, kalau bicara soal masalah hubungan asmara dengan pasangan di hari Kamis 24 September tahun 2020 ini bisa dikatakan dalam kondisi yang cukup aman, bisa dikatakan dalam kondisi yang bisa dikatakan nggak terlalu baik tetapi juga tidak terlalu buruk, atau bisa dikatakan flat begitu di dalam urusan hubungan asmara kamu. Tetapi yang paling penting di hari Kamis 24 September tahun 2020 ini adalah kamu bisa lebih terfokus daripada sisi keuangan yang sepertinya secara nilai ada sebuah pengeluaran dengan jumlah nilai yang tidak sedikit. Oke? Pokoknya harus tetap semangat buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis 24 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sini ada kartu King of Swords. Oke, menjelang fase akhir bulan September tahun 2020 ini memang ada beberapa perbaikan yang ada di dalam kehidupan kamu. Terutama yang pertama di sini di bulan September tahun 2020 kamu tidak kehabisan bensin seperti beberapa bulan yang lalu. Kalau di beberapa bulan yang lalu kamu tarik ke belakang, kamu ketika memasuki fase akhir bulan selalu kehabisan uang.
tetapi di sini setidaknya kamu cukuplah untuk bisa menyimpan beberapa rupiah untuk kebutuhan kamu di akhir bulan September tahun 2020 ini. Kalau bicara soal segi keuangan ataupun bicara soal segi pemasukan, apakah bisa dikatakan cukup? Memang tidak cukup, tetapi di sini setidaknya kebutuhan-kebutuhan yang pokok atau kebutuhan yang primer bisa dipenuhi daripada kondisi keuangan kamu. Karena apa? Memang saat ini proses yang ada di dalam diri kamu adalah memperbaiki kemandirian kamu daripada kondisi keuangan kamu. Sehingga apa? Di dalam urusan pekerjaan juga kamu harus bisa lebih mensyukuri apa yang ada di dalam diri kamu sendiri. Lakukan yang menurut kamu itu pantas untuk kamu lakukan, termasuk daripada urusan keuangan. Walaupun memang saat ini memang bisa dikatakan tidak terlalu cukup, tetapi setidaknya bisalah untuk memenuhi beberapa kebutuhan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan di sini kamu juga harus terus bergerak, harus terus berusaha, harus terus bertumbuh, dan harus terus berproses di dalam kehidupan kamu. Supaya apa? Supaya kamu untuk mencapai kepada tujuan kamu di tahun 2020 ini, kamu nggak stagnan berhenti di satu titik, tetapi kamu setiap hari harus ada proses, harus ada sebuah perjalanan yang langkahnya itu maju ke depan untuk mewujudkan kesuksesan kamu di akhir tahun 2020 ini. Kemudian yang terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara, di hari Kamis 24 September tahun 2020 ini memang bisa dikatakan kondisi hubungan asmara kamu cukup membaik. Artinya apa? Artinya bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan kecil yang muncul di dalam hubungan asmara kamu, sehingga kerikil-kerikil kecil ataupun masalah-masalah kecil yang ada di dalam urusan hubungan asmara kamu bisa terselesaikan dengan sangat baik. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis 24 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis 24 September tahun 2020 ini, yang paling penting adalah kamu bisa menyeimbangkan kondisi mental kamu. Kondisi mental kamu dan kondisi emosi kamu harus bisa lebih diseimbangkan. Jadi artinya apa? Memang di sini di satu sisi permasalahan kamu memang masih belum terselesaikan seutuhnya. Nah, di sisi yang lain kamu juga dikejar dengan berbagai tanggung jawab di dalam urusan pekerjaan kamu ataupun di dalam urusan usaha kamu. Nah, di sini memang perlu yang namanya keseimbangan. Keseimbangan untuk menyelesaikan tanggung jawab, juga keseimbangan di dalam menyelesaikan masalah. Karena apa? Kalau kamu hanya terfokus kepada satu titik saja, maka ada satu titik yang lain yang terbengkalai, dan maka dari itu perlu yang namanya keseimbangan di dalam membagi waktu, membagi pikiran di dalam diri kamu, terutama di hari Kamis tanggal 24 September tahun 2020 ini harus bisa membagi pikiran, mengalokasikan tenaga untuk sesuatu yang lebih penting lagi. Dan di sini memang fokus kamu adalah bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi ini dengan segera, dan memang ada suatu progres yang positif. Artinya apa? Artinya masalah kamu itu nggak berhenti di situ gitu loh. Artinya kamu juga ada usaha, ada upaya untuk segera menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu. Kemudian bicara soal pekerjaan dan keuangan ataupun usaha kamu. Di sini kamu juga menyadari bahwa kamu tidak bisa terfokus untuk masalah kamu saja. Kamu juga perlu dapurnya tetap ngebul, dan maka dari itu di sini bisa saya katakan kamu masih bisa terfokus di dalam urusan pekerjaan, urusan usaha maupun di dalam urusan kondisi keuangan kamu, sehingga di sini bisa dikatakan keseimbangan kamu untuk menyelaraskan diri kamu untuk menyelesaikan masalah dan juga untuk bisa bertanggung jawab dalam sisi pekerjaan, usaha ataupun keuangan di sini bisa dikatakan sangat bagus sekali. Daripada hubungan asmara, memang di sini komunikasi adalah pilar paling penting di dalam urusan hubungan asmara kamu. Tetapi memang di sini karena sikap pasangan kamu yang terlalu frontal, dan di sini kamu juga yang sepertinya
selalu mengalah di dalam hubungan asmara, menyebabkan kamu merasa tertekan di dalam urusan hubungan asmara kamu, sehingga terkadang konflik seperti saat ini sering sekali terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Seakan-akan di dalam hubungan asmara kamu dilandasi oleh keterpaksaan. Kamu terpaksa menerima padahal kamu merasakan ketidaknyamanan di dalam urusan hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis 24 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Emperor. Di sini artinya apa? Di sini artinya Aries berusaha untuk mengayomi orang-orang yang ada di sekitarnya, berusaha untuk mentolerir kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk mentolerir kesalahan daripada pasangannya. Tetapi apa yang dilakukan pengorbanan Aries seperti saat ini sepertinya kok tidak dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dan di sini bisa dikatakan dalam tanda kutip kamu ini agak sedikit bodoh, bisa dikatakan seperti itu. Karena apa? Karena di sini kamu rela mengorbankan diri kamu untuk kepentingan mereka, dan di sini terkadang memang kamu itu merasa seperti dihianati, tetapi di sini kamu tidak bisa berontak. Seakan-akan kamu itu pasrah dengan keadaan yang saat ini sedang kamu terima. Kamu berusaha untuk melawan, tetapi kamu tidak bisa. Pengennya berhenti, tetapi tidak bisa berhenti. Karena apa? Karena tidak ada sebuah keikhlasan yang tumbuh di dalam diri kamu untuk melepaskan, dan ini terkadang masih menjadi sesuatu yang bermasalah buat kamu. Karena apa? Dalam bahasa Jawa, dalam tanda kutip, kamu terlalu gondeli. Ketika kamu terlalu gondeli, maka di sini terkadang kamu sulit sekali untuk bisa melepaskan sesuatu yang membuat beban di dalam kehidupan kamu, dan ini yang masih terjadi di dalam diri kamu. Kemudian bicara soal masalah pekerjaan, memang di sini masalah pekerjaan bisa dikatakan di hari Kamis 24 September tahun 2020 dalam kondisi yang cukup baik. Tetapi di sini memang daripada kondisi keuangan, di belakang kamu ada banyak sekali tanggung jawab, dan oleh karena itu pikiran kamu di hari Kamis ini sedikit terpecah. Kamu lagi terfokus gondeli dengan masalah yang tadi, tetapi di sisi yang lain kamu juga dituntut dengan berbagai tanggung jawab, sehingga bisa dikatakan di hari Kamis ini atau di malam Jumat kamu sedikit kekurangan kemenyan, kekurangan dupa, dan kekurangan bunga melati, alias emosi kamu tidak stabil karena sesaji kamu dalam kondisi yang kekurangan. Termasuk di dalam urusan hubungan asmara pun demikian. Kenapa saya katakan di hubungan asmara juga demikian? Karena hubungan asmara kamu sepertinya di hari Kamis ini ada sedikit pergolakan atau sesuatu yang bergejolak, dan di sini bukan dari pihak kamu, tetapi dari pihak pasangan kamu yang sepertinya membuat suatu permasalahan yang sebenarnya tidak perlu untuk dipermasalahkan. Pokoknya intinya di hari Kamis ini kamu perlu yang namanya menenangkan diri terlebih dahulu supaya semuanya bisa kembali normal dan bisa kembali jernih. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis 24 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu Nine of Pentacles. Oke. Ada hal yang positif, tetapi ada sedikit kesialan yang akan kamu temui di hari Kamis 24 September tahun 2020 ini. Kita bahas yang enak terlebih dahulu. Kondisi keuangan kamu bisa dikatakan seperti listrik yang mengalami sebuah kondisi yang perlu stabilizer, alias bisa diseimbangkan daya dan tekanannya. Jadi di sini ketika ada pemasukan, kamu juga harus punya skala prioritas bagaimana caranya untuk bisa mengelola kondisi keuangan kamu dengan baik. Terkadang yang menjadi kelemahan kamu adalah kamu tidak bisa mengelola kondisi keuangan kamu dengan baik. Memang terkadang kamu ada niat dan sudah dilakukan untuk bisa mengelola
dan mengantisipasi pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu. Tetapi daripada sisi yang lain, sepertinya kamu dengan mudahnya untuk mengeluarkan uang untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu, atau bisa dikatakan kamu mengalami kecerobohan daripada kondisi keuangan kamu. Dan di sini memang terkadang hal ini sulit sekali dihilangkan. Karena apa? Karena memang kamu diciptakan oleh Tuhan dengan tangan yang gatel ketika kamu itu pegang uang, sehingga terkadang uang itu hanya mampir di dalam diri kamu. Ini harus bisa diantisipasi, terutama daripada kondisi keuangan kamu. Supaya apa? Supaya tidak tercipta sebuah permasalahan daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah di pekerjaan. Di sini sepertinya kamu sudah bisa menyelesaikan segala bentuk pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam pekerjaan kamu. Tetapi selalu saja ada kucing hitam atau kesialan yang ada di dalam pekerjaan kamu. Kesialan ini bukan kamu tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kamu, tetapi kesialan di sini kalau bisa saya katakan harus berhati-hati dengan teman kerja kamu atau berhati-hati dengan lingkungan tempat tinggal kamu. Karena apa? Terkadang kita tidak bisa mengendalikan omongan tetangga. Terkadang memang di sini ada hal-hal yang menyakitkan, yang nyelekit di hati, karena memang omongan tetangga itu tidak bisa dididik dengan baik. Nah, maka dari itu di sini kamu harus sedikit mengabaikan hal itu, dan memang sesekali ada sesuatu yang menyakitkan sehingga kamu bisa tahu mana orang yang tulus dengan kamu dan mana orang yang modus dengan kamu, supaya kamu tidak mudah percaya kepada seseorang yang datang hanya saat dia butuh kamu, tetapi di saat kamu butuh dia justru malah menghilang. Kemudian terakhir, bicara soal masalah hubungan asmara. Masalah hubungan asmara di hari Kamis 24 September tahun 2020 ini bisa dikatakan kondisinya aman, bisa dikatakan kondisinya nyaman, alias memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan, ada sebuah kedewasaan yang tercipta, kedewasaan yang terjalin antara diri kamu dengan pasangan kamu, sehingga tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis 24 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Ten of Wands dan kemudian di sini ada kartu The World. Di hari Kamis 24 September tahun 2020 ini, zodiak Gemini sedang terfokus dengan dunianya sendiri. Nah, dunia daripada zodiak Gemini ini dilingkupi dengan berbagai bentuk tanggung jawab yang ada di dalam kehidupannya. Nah, di sini memang di sisa akhir bulan September tahun 2020 ini banyak sekali beban dan banyak sekali tanggung jawab yang harus bisa kamu selesaikan. Kalau bisa kita uraikan satu persatu daripada urusan pekerjaan, di sini sepertinya ada eskalasi peningkatan tanggung jawab ataupun beban daripada urusan pekerjaan kamu. Jadi di sini kamu dituntut untuk segera menyelesaikan pekerjaan kamu sebelum bulan September ini berakhir. Dan terkadang ini yang menjadikan beban daripada pikiran kamu, sehingga terkadang pikiran kamu ini kemana-mana. Kamu makan ingat kerjaan, kamu minum ingat kerjaan, bahkan ketika bersama pasangan pun kamu tidak bisa quality time. Karena apa? Karena pikiran kamu melayang kemana-mana dengan urusan pekerjaan kamu yang dituntut untuk segera bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, ada tanggung jawab daripada kondisi keuangan. Di tengah kondisi seperti saat ini, jelas kondisi keuangan sedikit terdampak dengan apa yang terjadi. Dan di sini kamu perlu yang namanya pemikiran yang jernih untuk bisa mengatur atau bisa memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan yang penting untuk kondisi keuangan kamu, sehingga sisi finansial kamu dalam tanda kutip masih bisa dijaga kestabilan dan kesehatan secara keuangan kamu. Dan yang ketiga di sini memang di satu sisi mayoritas zodiak Gemini memang sedang mengalami fase jet lag. Tahu nggak jet lag? Ketika kita naik pesawat dari satu negara ke negara yang lainnya, terus tiba-tiba kita tuh kayak ayup-ayupan gitu loh. Kalau bahasa Jawanya itu ayup-ayupan, kayak merasa ini jam berapa padahal jam berapa gitu. Nah, di sini terkadang beberapa zodiak Gemini merasakan hal seperti itu. Sepertinya hubungannya baik-baik saja, tetapi kok sepertinya ada masalah. Jadi seperti itu. Nah, terkadang memang hal ini terjadi karena apa? Terjadi karena ada sebuah rasa gengsi untuk bisa meminta maaf terhadap kesalahan
kesalahan yang dibuat. Dan terkadang ketika ada kesalahan sudah dimaafkan, terus-menerus diulangi dengan kesalahan yang sama, sehingga hal ini terjadi sesuatu yang kurang mengenakan daripada sisi hubungan asmara zodiak Gemini. Dan ini sebenarnya bisa diatasi, tetapi ada beberapa memang zodiak Gemini yang belum bisa untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah tersebut di dalam urusan hubungan asmara zodiak Gemini dengan pasangannya. Tetapi selebihnya pembacaan hari ini adalah lebih terstruktur untuk daripada sisi tanggung jawab pekerjaan dan daripada tanggung jawab keuangan kamu. Ya, sedikit sekali sih untuk tanggung jawab daripada sisi hubungan asmara kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis 24 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The High Priestess. Di hari Kamis ini sepertinya masih dalam suatu koridor yang positif. Bahkan di sini kalau bisa saya katakan di hari Kamis 24 September tahun 2020 kamu akan mendapatkan rezeki-rezeki yang memang tidak terduga atau rezeki yang memang tidak kamu sangka-sangka. Nah, rezeki ini bisa berupa materi maupun non materi. Kalau di sini bisa dikatakan daripada segi materi, kamu sepertinya akan mendapatkan beberapa uang yang memang jumlahnya tidak banyak, tetapi itu termasuk hal yang mengejutkan. Dan ini sangat disyukuri sekali karena apa? Karena seberapapun yang kamu dapat, seberapapun yang kamu punya, itu harus bisa kamu syukuri. Dan mensyukuri berapapun jumlah keuangan kamu, itu lakukan juga salah satunya dengan kamu bersedekah. Karena apa? Dengan kamu bersedekah, tentunya kamu akan membersihkan hal-hal yang kotor yang ada di dalam kondisi keuangan kamu. Ketika kamu menerima, kamu juga harus memberi. Artinya apa? Ketika Tuhan kasih 10, maka harus kamu sedekahkan 5 ataupun 3 yang sesuai dengan keikhlasan kamu. Supaya apa? Supaya rezeki kamu itu lebih berkah dan lebih barokah. Itu daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian bicara soal masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan di sini bisa dituntaskan dengan baik, bisa diselesaikan dengan baik. Bahkan masalah usaha juga bisa dikatakan ada sebuah kemajuan daripada segi usaha kamu. Sedangkan kalau daripada sisi hubungan asmara memang ada masalah. Tetapi sebenarnya masalah yang terjadi ini tidak terlalu besar-besar banget. Karena apa? Karena di sini ketika hubungan kamu ini ada masalah, kamu itu lebih memilih diam daripada memperpanjang masalah. Dan bahkan ketika ada masalah, kamu ribut dengan pasangan, kamu merasakan gak enak, merasakan kecewa, emosi dan sebagainya, kamu juga gak terlalu menyusahkan banyak orang. Karena apa? Kamu lebih memilih diam daripada malah mempertambah rumit permasalahan yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Dan hal ini kamu lakukan karena apa? Karena kamu sudah cukup dewasa menyadari bahwa hubungan asmara kamu bukan seperti hubungan anak SMP lagi yang ketika ada masalah selalu dibesar-besarkan dan dibesar-besarkan. Dan di sini memang kamu sangat bijaksana sekali, sangat dewasa sekali di dalam menyikapi permasalahan yang muncul di dalam urusan hubungan asmara kamu. Oke? Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis 24 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, di sini ada kartu Five of Swords dan kemudian di sini ada kartu Seven of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya kamu harus kuat, harus punya kekuatan, harus punya power. Sudah selayaknya seekor singa itu punya power, punya ketegasan terhadap kehidupannya. Tetapi di sini memang agak aneh ketika memasuki malam Jumat atau di hari Kamis tanggal 24 September tahun 2020 ini dan besok memasuki hari Jumat, kamu ini selalu kekurangan sesajen, kekurangan kemenyan, kekurangan dupa, kekurangan air. Ibarat kata sebuah keris yang ketika dia meminta makan, dia tuh nggak dikasih makan. Makanya kamu agak sedikit liar dan buas. Makanya di sini di hari Kamis tanggal 24 September tahun 2020 sampai dengan besok hari Jumat tanggal 25 September tahun 2020, kamu seakan-akan kurang bisa mengendalikan emosi kamu. Kamu kurang mampu untuk mengendalikan emosi kamu, dan emosi di sini bisa dikategorikan dalam 5 hal: rasa marah, rasa kecewa, rasa sedih, rasa ingin greget gondok seperti itu, dan satu lagi adalah rasa sepertinya kamu ini
nggak tahu penyebabnya ini semua terjadi karena apa. Sedih nggak tahu sebabnya, marah juga nggak tahu sebabnya. Pokoknya intinya di hari Kamis ini sensitif banget. Ketika disenggol rasanya kok kayak emosi berlebihan. Dan ini memang terkadang menjadi salah satu kelemahan kamu di dalam untuk memanajemen emosi yang ada di dalam diri kamu. Terkadang ketika ini terlalu berlebihan terjadi, apa yang akan kamu alami? Masalah di dalam pekerjaan kamu. Masalah pekerjaan kamu dalam tanda kutip sedikit terbengkalai dengan ketidakstabilan emosi kamu. Terus masalah keuangan juga terdampak. Ketika masalah keuangan ini terdampak, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketidakmampuan kamu untuk membedakan mana yang perlu dan mana yang belum, sehingga tanggung jawab daripada kondisi keuangan agak sedikit kacau ketika kondisi kamu dalam kondisi yang emosi. Dan hal ini memang perlu jadi perhatian yang khusus daripada diri kamu. Dan kemudian yang terakhir, ketika kamu tidak bisa mengendalikan emosi, tentunya daripada sisi hubungan asmara kamu akan menciptakan suatu permasalahan. Dan ketika ada permasalahan daripada sisi hubungan asmara kamu, di sini kamu lebih menggebu-gebu, seakan-akan pasangan kamu itu jadi pelampiasan emosi. Nah, di sini yang salah, jangan sampai kamu menjadikan pasangan kamu adalah sebagai pelampiasan emosi kamu. Di sini kamu harus bisa lebih mengendalikan diri kamu, harus bisa lebih kontrol diri kamu. Jangan sampai kamu melampiaskan kepada sesuatu yang negatif yang malah menciptakan permasalahan yang baru di dalam kehidupan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis 24 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian di sini ada kartu Eight of Cups. Oke, memang tidak terlalu bagus untuk hari Kamis 24 September tahun 2020 ini, tetapi yang harus kamu ingat adalah Tuhan selalu punya rencananya sendiri. Rencana Tuhan selalu indah bagi setiap hambanya. Mungkin di sini Tuhan tidak bisa memberikan garansi kepada kamu jalan yang kamu lalui itu selalu rata. Tetapi di sini Tuhan selalu berjanji bahwa Dia selalu memberikan kamu kekuatan untuk melewati jalan-jalan yang tidak rata tersebut. Artinya apa? Di sini kehidupan ini tidak bisa digaransi akan selalu mulus. Tetapi di sini Tuhan selalu memberikan kamu kekuatan untuk menghadapi berbagai permasalahan di dalam kehidupan kamu. Dan tentunya jalan cerita yang Tuhan tuliskan kepada kamu itu sudah menjadi rancangan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya ketika saat ini kamu ada masalah, kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Karena apa? Muara kehidupan manusia itu adalah kebahagiaan. Dan kapan kebahagiaan itu akan terjadi? Ketika kamu berusaha untuk menyelesaikan apa yang Tuhan tuliskan di dalam cerita kehidupan kamu. Kalau saat ini kamu sedang merasa banyak masalah, kamu saat ini sedang merasa banyak tekanan, ini adalah Tuhan ingin menguji kemampuan kamu. Dan kamu harus kuat dengan ujian ini, harus bisa menyelesaikan ujian ini. Walaupun ada rasa gagal, ada rasa sedih, ada rasa rumit yang terjadi di dalam urusan pekerjaan kamu, yang terjadi di dalam urusan keuangan kamu, dan bahkan ditambah dengan kesedihan dan kerumitan di dalam urusan hubungan asmara kamu. Yang harus kamu yakini adalah itu semua pasti demi kebaikan kamu. Dan di sini kamu harus lebih fokus untuk menyelesaikan itu satu persatu. Ketika kamu ingin menyelesaikan itu semua, justru malah tekanan itu semakin bertambah. Dan di sini kamu harus bisa menenangkan diri kamu untuk menyelesaikan permasalahan itu satu persatu. Dan semoga saja ketika nanti memasuki bulan Oktober, segala bentuk permasalahan kamu bisa segera terselesaikan. Dan hari ini, hari Kamis 24 September tahun 2020, kamu harus bisa lebih bersemangat untuk menghadapi kehidupan kamu. Syukur-syukur kalau kamu Muslim, hari Kamis silahkan berpuasa, puasa Kamis dan puasa Senin. Untuk apa? Untuk bisa lebih terarah lagi di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis 24 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Devil dan kemudian di sini ada kartu Ace of Wands. Oke, buat kamu yang punya zodiak Libra, mungkin di sini kamu merasa bahwa ini semua itu tidak adil dengan apa yang terjadi di dalam diri kamu. Kamu sudah berusaha keras untuk menyelesaikan masalah, sudah berusaha berdoa, tetapi kenapa kok keadaan masih seperti ini?
Kok apa yang terjadi, sepertinya kok masih seperti ini. Kamu sudah berusaha keras tetapi kamu kok seakan-akan dikhianati oleh keadaan. Memang di sini terkadang kamu merasa ini semua tidak berpihak kepada kamu. Karena apa? Kamu sudah berusaha keras untuk menyelesaikan masalah, tetapi masalah itu kok ya masih tetap ajek berhenti di situ. Karena apa? Karena di sini memang terkadang kamu kurang bisa mensyukuri nikmat yang ada. Maksudnya bagaimana? Kalau bisa kamu lihat ke dalam diri kamu di beberapa hari ke belakang, masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu kan sebenarnya sudah terselesaikan. Memang masalah utama yang ada di dalam diri kamu belum selesai, tetapi setidaknya masalah-masalah kecil yang ada di dalam diri kamu itu sudah terselesaikan. Usaha memang tidak mengkhianati hasil, tetapi kamu seperti merasa kok kayak gini-gini aja, masalah tetap aja seperti itu. Dan di sini memang ada rasa kekhawatiran. Karena apa? Karena di sini kamu terlalu berprasangka buruk terhadap diri kamu. Kamu tidak punya keyakinan terhadap diri kamu kalau kamu itu bisa menyelesaikan masalah kamu. Dan memang tidak bisa dipungkiri, semakin bertambahnya hari, semakin bertambahnya usia kamu, akan semakin menumpuk berbagai rasa khawatir yang ada di dalam diri kamu. Ada banyak tanggung jawab terhadap kehidupan kamu, dan di sini yang membuat kamu berada di dalam sebuah tekanan yang berat. Tetapi di sini kamu nggak usah khawatir, nanti ketika memasuki bulan Oktober, tekanan-tekanan itu perlahan-lahan akan memudar. Dan di sini memang fasenya di akhir bulan September, klimaks atau puncaknya daripada masalah kamu adalah di akhir bulan September tahun 2020. Makanya saya katakan di bulan kelahiran kamu, kalau yang lahir di bulan September itu kan dalam masa transisi. Tetapi sebenarnya bulan kelahiran kamu yang sebenarnya adalah ketika di bulan Oktober. Nah, ketika di bulan Oktober itu kamu akan jauh lebih bisa terarah lagi, bisa lebih terstruktur lagi di dalam menyelesaikan permasalahan demi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan di sini memang bisa dikatakan di hari Kamis ini masih sama seperti hari kemarin, tetapi setidaknya daripada kondisi keuangan kamu bisa bernafas lega. Kenapa bisa bernafas lega? Karena segala bentuk kebutuhan dengan kondisi keuangan kamu saat ini masih bisa tercukupi. Kalau masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah asmara sekalipun, memang di sini ada kartu The Devil yang masih mengikat kamu, masih belum bisa membebaskan kamu. Tetapi di sini setidaknya daripada kondisi keuangan masih bisa dikatakan cukup dan membuat kamu bisa bernafas lega. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis 24 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sini ada kartu The Karma. Artinya apa? Artinya di sini memang di hari Kamis ini ada sedikit hal yang buruk, tetapi di sini kamu bisa menerangi kegelapan yang terjadi. Artinya apa? Sebenarnya di hari Kamis ini terjadi sesuatu yang kurang berkenan di hati kamu, tetapi di sini kamu selalu bisa berpikir positif untuk menghindari pikiran yang negatif ini. Nah, hal ini terjadi di dalam hal apa? Kalau bisa saya lihat di sini di dalam urusan pekerjaan kamu, sepertinya di dalam urusan pekerjaan kamu di hari Kamis 24 September tahun 2020 ini banyak sekali pihak yang sepertinya ingin memancing emosi kamu, ingin memancing diri kamu. Tetapi di sini hebatnya kamu adalah ketika ada seseorang yang memancing emosi kamu, kamu tidak terpancing secara emosi. Sehingga hal ini bisa dikatakan sangat luar biasa sekali yang ada di dalam diri kamu. Banyak orang yang ingin menjatuhkan kamu, tetapi kamu tetap berdiri dengan tegak. Dan di sini memang luar biasanya kamu adalah selalu melihat masalah yang terjadi dengan pencerahan, selalu melihat masalah yang terjadi dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kamu di hari Kamis ini tidak terlalu tertekan, walaupun memang ada masalah-masalah yang mengintai kamu di dalam urusan pekerjaan kamu. Kemudian bicara soal masalah urusan keuangan. Masalah keuangan di sini kalau bisa saya katakan kondisinya masih stabil. Kondisinya masih aman, kondisinya masih cerah, kondisinya masih bisa mencerahkan. Nah, di sini kondisi keuangan kamu yang cerah seharusnya bisa didasari dengan kondisi kamu yang bisa berpikir positif tadi. Sehingga berapapun yang kamu punya daripada kondisi keuangan, kamu selalu mensyukuri daripada kondisi keuangan kamu. Dan bicara soal rezeki, selain kondisi keuangan kamu yang stabil, kondisi kesehatan kamu juga bisa dikatakan cukup bagus. Sekalipun sakit itu masalah-masalah yang minor lah, seperti pilek, tenggorokan gatal dan sebagainya. Tetapi setidaknya hari ini sangat bisa positif sekali. Dan yang terakhir bicara soal masalah hubungan asmara,
Di hari Kamis tanggal 24 September tahun 2020 ini, masalah hubungan asmara tidak terlalu ada permasalahan. Masalah asmara di dalam hubungan asmara antara kamu dengan pasangan ini masih bisa diantisipasi. Karena apa? Kamu bisa mencerahkan daripada masalah yang ada. Jadi ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, kamu bisa segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebelum masalah ini membesar, sudah bisa kamu selesaikan terlebih dahulu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis 24 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Eight of Cups dan kemudian di sini ada kartu The Fool. Hati-hati dengan kecerobohan yang ada di dalam diri kamu. Memang di sini terkadang kamu sering sekali melakukan suatu kecerobohan dan seperti yang saya katakan kemarin, ini sepertinya masih ada dampaknya daripada hari Senin dan hari Selasa kemarin. Kamu masih sering melakukan kecerobohan daripada segi keuangan. Artinya apa? Pemasukan kamu bisa dikatakan cukup lancar, tetapi di sini kamu sering sekali melakukan kecerobohan daripada kondisi keuangan kamu. Jadi hal ini harus bisa kamu antisipasi. Jangan sampai kondisi keuangan kamu ini malah menjadikan bumerang bagi diri kamu. Kamu memang bisa mendapatkan uang, bisa meraih penghasilan ataupun pendapatan tambahan. Tetapi kalau kamu masih ceroboh, sekeras apapun kamu berusaha, itu uang itu akan menguap sia-sia. Dan maka dari itu di sini daripada segi keuangan, kamu harus bisa lebih berhati-hati. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bicara soal masalah pekerjaan. Di sini terkadang kamu menyadari bahwa pekerjaan kamu ini ada sesuatu yang berat. Tetapi di sini kamu selalu bisa menutupi beban yang ada di dalam pekerjaan kamu ini dengan senyuman. Seakan-akan kamu ini melakukan pekerjaan kamu dengan enjoy, melakukan pekerjaan kamu dengan nyaman. Padahal apa? Yang terjadi di dalam sisi pekerjaan kamu itu banyak sekali tekanan, tetapi itu semua kamu lakukan karena apa? Karena kamu sangat bertanggung jawab sekali terhadap pekerjaan ataupun bertanggung jawab terhadap usaha yang saat ini sedang kamu jalankan. Kemudian yang terakhir bicara masalah hubungan asmara. Terkadang di sini antara kamu dengan pasangan yang bisa dewasa itu kamu. Pasangan kamu terkadang masih bersifat seperti anak kecil, selalu ingin dimanja, selalu ingin dimong dan sebagainya. Dan di sini dengan kedewasaan kamu setidaknya bisa menjaga kondusivitas daripada hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Tetapi intinya di hari Kamis ini adalah kamu harus lebih memperhatikan urusan keuangan kamu. Jangan melakukan the fool atau kecerobohan di dalam urusan keuangan kamu. Kemudian bicara soal beban pekerjaan tadi, ya memang itu adalah konsekuensi. Memang itu adalah risiko yang harus bisa kamu jalankan, yang harus bisa kamu terima. Dan semoga saja kamu diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan segala bentuk resiko, segala bentuk konsekuensi yang ada di dalam urusan pekerjaan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis 24 September tahun 2020. Selesai sudah ke-12 zodiak saya bacakan dan ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis 24 September tahun 2020. Resonate tidak resonate kembali kepada moon and rising kamu dan bisa jadi pembacaan ini terbalik dengan diri kamu karena energi yang masuk berbeda. Jadi di sini disesuaikan dengan kondisi kamu dan moon and rising kamu. Kemudian buat yang mau bertanya silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan memberikan jawaban. Dan buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan zodiak yang selalu diupdate setiap hari. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Joyo Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.